Pemirsa Intens Investigasi, sepertinya perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru membuka pemberitaan yang panas di awal tahun 2025 ini. Pasalnya perseteruan keduanya semakin memanjang hingga yang terbaru, Nikita Mirzani pun tampak membongkar aib dengan menyebut anak Fitri Salhuteru disebut-sebut kerap berbicara kasar, sehingga dijauhi teman-temannya di sekolah. Seolah tak terima dengan tudingan dan fitnahan, lantas seperti apa Fitri Salhuteru yang terlihat meradang lantaran anak-anaknya diseret oleh Nikita Mirzani dalam perseteruannya itu? Hingga Fitri pun memperlihatkan bukti bahwa sang anak tidak seperti yang dituding Nikita Mirzani. Lalu seperti apa juga Fitri Salhuteru yang mengungkap alasan dirinya mengapa baru saat ini berani melawan seorang Nikita Mirzani? Dan bagaimana pula respon Fitri Salhuteru ketika dirinya dituding miskin, gembel, berprofesi sebagai seorang sales, hingga sang suami dituding pengangguran oleh Nikita Mirzani? Di sisi lain, seperti apa juga di saat perseteruan dengan Fitri Salhuteru semakin memanas, Nikita Mirzani dan Matthew Gilbert saat ini diketahui sedang asik menikmati liburan tahun barunya dengan berlibur di Paris dan Norwegia, hingga memberi kabar tak mengenakan jika ponsel milik kekasih Nikita Mirzani itu hilang saat liburan. Lantas, seperti apa kebersamaan dan kemesraan Nikita Mirzani dan kekasihnya, Matthew Gilbert, saat liburan tahun baru di Paris hingga Norwegia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak habis-habis drama perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. Pasalnya, baru-baru ini, Fitri Salhuteru kembali terlihat menyenggol Nikita Mirzani terkait pola asuh terhadap anaknya. Ya, hal itu berawal dari Nikita Mirzani yang tampak menyebut anak Fitri Salhuteru yang disebut-sebut kerap berbicara kasar, sehingga dijauhi teman-temannya di sekolah. Menepis perkataan yang dilontarkan Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru pun seolah meradang dan membuat postingan di dalam akun Instagramnya yang tampak menyindir Nikita Mirzani seperti yang ia tulis berikut ini. Ini vibes setiap liburan rumah saya. Kalau kata ibu itu anak saya kasar. Faktanya Renzo banyak teman dan selalu ramai di rumah saya. Mereka bahagia dekat dengan anak saya dan orang tua mereka percaya selalu memberikan izin anak-anaknya menginap di rumah saya. Kalau ke rumah dia jangankan menginap, main aja nggak diizinkan. Bukan karena anaknya ya, ngeri vibes dekat ibunya, ungkap Fitri Salhuteru. Nah, ini fakta kalau katanya ibu sekolah nggak suka sama saya. Coba baca dan setiap weekend ada aja yang WA begini. Nauzubillah kalau fitnah kemana-mana ngarangnya. Pungkas Fitri Salhuteru. Mulanya Fitri Salhuteru mengaku ogah menanggapi segala ocehan dari Nikita Mirzani tersebut. Namun belakangan saat anaknya mulai dibawa-bawa, tentu saja Fitri tak ingin tinggal diam. Lantaran dirinya merasa sudah mulai terusik dan jika diam saja ketika difitnah, Fitri pun mengaku dirinya akan ikut terkena dosanya. Jika fitnah didiamkan, yang gak percaya mulai ragu, yang ragu jadi percaya. Dan kalau kita diam, yang percaya jadi dosa, kita pun ikut dosa karena membiarkan fitnah berkuasa. Tulis Fitri Salhuteru. Bahkan ketika dirinya yang mulai muncul ke publik untuk bersuara dan melawan Nikita Mirzani terkait fitnahan dan bulian yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani, Fitri pun mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak dukungan dari netizen yang sebelumnya sempat membulinya di dunia maya, hingga melalui pesan DM yang masuk dalam akun Instagramnya, mereka pun meminta maaf dan mendukung untuk melawan Nikita Mirzani.
Saya maafkan kalian semua. Maafkan saya juga membiarkan terlalu lama fitnahan terhadap saya dan keluarga saya. Jadi buat kalian doa juga, #keep positif ya, semua pengguna sosmed, pesan Fitri Salhuteru. Dalam siaran live-nya kemarin, Fitri Salhuteru pun secara terang-terangan mengungkap alasannya mengapa baru sekarang dirinya berani melawan Nikita Mirzani. Lantaran dirinya ke-trigger dengan omongan sang anak yang seakan protes dengan dirinya, di mana mempertanyakan mengapa selama ini sang ibu selalu membela orang dan selalu pasang badan untuk orang lain. Namun ketika difitnah, dijelek-jelekin hingga dibully, sang ibu hanya bisa diam saja. Atas hal itulah Fitri pun merespon dan seolah bangkit untuk bisa melawan Nikita Mirzani dengan apa yang selama ini ia buat kepadanya. Selain itu, Fitri Salhuteru pun menambahkan bahwa sang anak mengaku memendam kekecewaan terhadap dirinya sebagai ibu atau orang tua yang tidak bisa membela anak dan keluarganya di saat difitnah membabi buta oleh seorang Nikita Mirzani. Padahal selama ini sejak kenal hingga terjadinya permusuhan, Fitri adalah sosok yang selalu membela anak-anak Nikita Mirzani. Namun mengapa di saat dirinya membela anak-anaknya, Nikita Mirzani justru malah menghina anak-anak Fitri Salhuteru? Kenapa kakak baru melawan dia selama ini diam saja? Atau juga kenapa ya? Triggernya sih gara-gara aku di apa namanya? Aku bukan lagi ngobrol sama anak aku. Anak aku kan kebetulan lagi pulang ke Indonesia. Anak aku tuh bilang, "Mami, kamu ini selama ini kan selalu bela orang-orang, selalu pasang badan buat orang-orang. Tapi why Mami difitnah, dijelek-jelekin, dibully, kamu diem aja." Langsung aku berdiri. Bener juga, langsung aku berdiri dan langsung aku sikat dia. Ternyata anak aku memendam kekecewaan terhadap aku sebagai ibunya, tidak bisa membela dia, tidak bisa membela keluarga, sementara aku selalu pasang badan buat orang. Ya itu ada benernya. Iya, karena aku ditanya sama anak aku, kenapa selama ini Mami itu selalu bela orang, selalu pasang badan buat orang, kenapa Mami nggak bisa bela kita, nggak bisa bela keluarga, nggak lawan gitu. Itu bener ya, membiarkan dia membabi buta, memfitnah dengan kejinya, nggak beradab gitu ya. Udah. Itu alasannya. Selama ini aku diam aja, banyak yang ngasih tahu jangan dilawan orang gila. Ya buat kalian mungkin orang gila, tapi buat anak aku enggak. Tapi bener juga ya, anak dia aja aku belain, lah dia nginahin anak aku diam gitu. Enggak, pokoknya selama kata anak aku jangan berhenti, aku nggak akan berhenti. Karena aku udah banyak membawa masalah ke keluarga aku gara-gara dia. Nanti kalau kata anak aku udah Mami stop, baru aku berhenti. Dia belum boleh berhenti, dia masih bilang lawan Mami, lawan. Selama anak aku bilang lawan, aku akan lawan. Aku pikir ya sudahlah, nonsen gitu ya. Ternyata nggak bisa. Ternyata aku tuh menyakiti orang-orang yang aku sayang kalau aku diem aja. Karena selama ini aku selalu pasang badan dan membela orang, tapi aku nggak bela diri sendiri. Akan hal tersebut, menurut Fitri Salhuteru, dirinya tidak akan membiarkan apa yang dilakukan Nikita Mirzani terhadapnya, mengingat sudah keterlaluan. Bahkan dirinya pun mengaku tak akan main-main ketika akan membuka aib dari seorang Nikita Mirzani. Namun hanya mengcounter dan membandingkan bagaimana pola asuh terhadap anak-anaknya terhadap pola asuh Nikita Mirzani kepada anak-anaknya yang dinilai Fitri begitu kasar. Memang saya gembel, kata ibu. Tapi saya mewujudkan rumah nyaman dan keadaan nyaman untuk anak-anak saya, sesuai kemampuan saya. Bukan yang mewah tapi indah menurut selera saya. Sindir Fitri Salhuteru. Kalau aku nggak main buka-buka aib aku nggak main. Aku cuman mengcounter kayak misalnya, oh anaknya dicuekin, dibentak sama suamiku. Kamu lihat tadi anak-anak orang bagaimana kewajibannya kalau datang ke rumah aku sama suamiku harus peluk,
harus peluk, harus bilang I love you, harus penuh kasih gitu. Nggak ada aku boro-boro mau ngebentak ya, diulang. Semua anak bakal gua bentak sama dengan gua dibentak Jojo. dibentak nggak ada. Nah kalau nakal baru Dibentak kalau sama. kalau nakal baru ya, kalau nakal baru. Kalau nggak nakal enggak. Karena anak-anak itu di rumah aku tuh diperlakukan sama. Kalau nakal ya pasti dikasih tahu gitu, tapi nggak dibentak kayak dia bentak anaknya, enggak. Kalau aku dikatain sales ya sudahlah ya, nggak ada hinanya dikatain sales, nggak ada hinanya ya, daripada memeras. Kalau aku dikatain sales nggak apa-apa. Terus kalau aku dikatain miskin ya atau apa, kata aku nggak pernah lihat dia, tapi netizen kan yang ngasih tau kalau aku dikatain miskin nggak apa-apa, rumah aku bau nggak apa-apa. Terus dikatain apa lagi, dikatain gembel nggak apa-apa. Halu nggak apa-apa. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab karena malu aku jawabnya. Bagaimana orang yang menghina aku nggak punya uang tetapi selalu pertama hidup dengan aku angkat derajatnya dengan mamerin rekening saldo aku. Bayangkan bagaimana kita dikatain nggak punya usaha dengan orang yang aku suruh ngakuin usaha aku biar harkat martabat derajatnya terangkat. Nggak usah itu sih, nggak apple to apple. Dikatain suami Kak Fitri pengangguran nggak apa-apa, tapi dia bisa menghadiahkan istana yang aku tempatin ini. Menurut aku istana ya, kalau menurut dia kan rumahnya jelek. Dalam siaran live-nya itu, Fitri Salhuteru juga menyinggung mengenai rumah tangga Nikita Mirzani yang hancur karena menurut Fitri bahwa Nikita Mirzani tidak mengerti bagaimana konsep berumah tangga, mengingat ibu 3 anak itu tidak pernah merasakan berumah tangga yang normal karena berkali-kali bercerai. Dia nggak ngerti konsep rumah tangga, kerja itu harta suami istri itu nyata. Kalau dia kan nggak pernah ngerasain itu. Nggak pernah ngerasain hidup rumah tangga normal. Kalau nggak ngebayarin orang, nggak ada juga yang mau bayarin dia. Jadi segitu ukurannya orang yang harus dia biayain. Jadi nggak ngerti. Kalau aku sama Sela kan rumah tangga normal ya, kerja sama-sama sama suami, punya usaha bareng-bareng gitu. Kalau dia nggak. Lalu seperti apa pula di saat perseteruan dengan Fitri Salhuteru semakin memanas, Nikita Mirzani dan Matthew Gilbert saat ini diketahui sedang asik menikmati liburan tahun barunya dengan berlibur di Paris dan Norwegia, hingga memberi kabar tak mengenakan jika ponsel milik kekasih Nikita Mirzani itu hilang saat liburan. Lantas seperti apa kebersamaan dan keseruan Nikita Mirzani dan kekasihnya Matthew Gilbert saat liburan tahun baru di Paris hingga Norwegia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di saat perseteruan dengan Fitri Salhuteru semakin memanas, Nikita Mirzani dan Matthew Gilbert saat ini memang diketahui sedang asik menikmati liburan tahun barunya dengan berlibur di Paris dan Norwegia. Namun di tengah liburannya itu, kabar kurang menyenangkan justru dibagikan Nikita Mirzani lewat unggahan story di media sosialnya, di mana ponsel sang kekasih Matthew Gilbert hilang saat berada di Paris. Untuk itu, Nikita pun menghimbau kepada keluarga Matthew yang saat ini ingin menghubungi Matthew untuk segera mengirim pesan kepadanya lewat DM di Instagramnya jika ingin berkomunikasi dengan Matthew. Menariknya, di saat Matthew yang kehilangan ponselnya,
Anak Nikita Mirzani, Arkana, yang tampak begitu dekat dengan Matthew pun berujar akan membelikan ponsel baru. Hingga Matthew pun membalasnya dengan penuh perhatian, di mana berterima kasih sambil mencium kepala Arkana yang duduk di pangkuan Matthew. Hai, aku mau kasih tahu bahwa handphonenya Mehmet hilang. Jadi kalau ada keluarganya Mehmet yang mencari, tolong DM aku aja. Karena dia nggak hafal nomor telepon ibunya, bapaknya. Dia nggak hafal. Ini baru namanya anak durhaka. Enggak, emang nggak hafal. Emang kamu hafal? Kan aku udah nggak punya mama Ya papa. maksudnya lintang. Keterlaluan nih. Ya udah pokoknya DM aku ya buat keluarganya Mehmet. Maminya, papinya, adiknya, semuanya. Dikarenakan handphone Mehmet hilang, jadi aku bantuin dia untuk lestari. Besok kan beli. Oh apa deh? Untuk tahu. Terima kasih. Mau dibeliin sama Ateo katanya. Ya, saat ini Nikita Mirzani beserta anak-anaknya dan kekasih barunya yaitu Matthew Gilbert sedang berlibur di Eropa, tepatnya di Paris, Perancis, dan juga Norwegia. Mengawali rangkaian liburannya di Eropa, Nikita Mirzani pun memulai liburan tahun barunya di Paris. Usai liburan di Paris, Nikita Mirzani pun lantas terbang menuju kota Tromsø, Norwegia, yang merupakan kota terbaik di Norwegia. Saat turun dari pesawat, Nikita Mirzani dan Matthew pun tampak antusias hingga tak bisa menutupi kebahagiaannya ketika bisa menginjakan kakinya di Tromsø jam 1:30 siang, namun tampak seperti jam 1 malam dengan suhu minus 10 derajat Celcius. Ini jam 1:30 siang, tapi udah kayak 1 malam. Cari matahari, semua. Akhirnya aku di kampung. Lalu seperti apa juga Rasman Nasution yang mencoba menanggapi perseteruan Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru, di mana berharap perseteruan itu disudahi saja dan berbaikan kembali. Namun jika memang sudah tidak cocok berteman, Rasman pun meminta Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru untuk menyelesaikan perseteruannya itu dan saling fokus menjalani hidup masing-masing. Hai, aku Dinar Candy. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur, terus cari berita-berita yang hot. Ya, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru memang pada akhirnya dipantau juga oleh Rasman Nasution, kuasa hukum dari Fadel Bajideh. Pasalnya, semenjak Fitri Salhuteru berseteru dengan Nikita Mirzani, Fitri sempat mengutarakan suatu hal kepada Rasman bahwa dirinya siap menjadi saksi untuk meringankan Fadel Bajideh yang dilaporkan Nikita atas dugaan pemaksaan persetubuhan dan aborsi ilegal. Meski begitu, menurut Rasman bahwa perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru ada baiknya untuk segera disudahi dan jangan lagi berseteru. Apalagi saling bongkar keburukan masing-masing dengan membagikannya di sosial media yang justru menimbulkan banyak reaksi dan komentar dari publik. Bahkan menurutnya, Rasman mengaku berusaha mendamaikan antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru agar saling berbaikan. Namun, jika memang keduanya sudah tidak cocok berteman lagi, ada baiknya perseteruan ini secepatnya diselesaikan secara dewasa dan keduanya pun fokus pada kehidupannya masing-masing. Saya melihat bahwa perseteruan antara Fitri dengan NN ini juga menurut saya pada akhirnya nanti akan saling buka-bukaan habis-habisan ya. Yang apapun yang Fitri tahu dia akan lontarkan tentang bagaimana si NM. NM apapun yang dia tahu tentang si Fitri Salhuteru akan dia ungkapkan. Saya kira nggak ngerti saya nanti ending dari permainan ini apa. Kenapa? Karena saya hanya masuk di ranah urusan Fadel. Kalau urusan mereka saling serang,
Nikita Mirzani bilang ini, Fitri bilang ini ya. Untuk yang itu saya belum dapat kuasa. Kecuali nanti Fitri bilang, Bang, saya udah ada klien kuasa hukum saya, nanti abang bantu ya. Nah, baru kita gas ya. Kalau bisa saya himbau, sudahlah. Nggak usah juga kalian lagi berseteru. Ya sekarang Fitri mungkin udah memendam rasa 4 bulan diserang terus, udah terlontar, udahlah itu. Nah, NM juga, ngapain kau berantem terus? Ya, dia pergi liburan, tapi berantem. Kita pergi liburan, mau tenang-tenang, bukan cari berantem. Dulu dia berangkat umroh gitu juga, masih sempat lagi berantem melalui live dia. Kalau saya, menurut saya ya sudahlah. Pasti kalau tiap hari juga masuk medsos, masuk TV, puyang juga kita bos. Kalau bisa sekarang NM sama Fitri berbaikan udah stop. Kalau memang udah nggak cocok berkawan, enak, selesai. Masing-masing dengan kehidupannya, udah usah saling mencari. Karena nanti menurut saya yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Gak ada. Abu dan arang aja, gak ada untungnya menurut saya. Tapi kalau memang masing-masing ingin buka-bukaan, ya saya tidak berada pada posisi melarang itu. Tapi yang bagi saya yang paling penting, bagaimana Fadel bisa terbantu oleh Fitri Salhuterus. Tapi bagaimanapun saya pasti akan bantu Fitri karena dia adik saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.